Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai variabel konstanta, tipe data, dan operator. Sebelumnya sebenarnya sudah dijelaskan di dalam praktikum. Nah, ini kita lebih membahas ke teori saja. Jadi kalau misalnya memang kemarin di materi praktikum belum ada, mungkin di sini ada. Baik, langsung saja untuk capaian pembelajaran. Jadi di sini mengetahui variabel konstanta, macam-macam tipe data, operator, dan memahami bagaimana menggunakannya. Untuk indikatornya, mahasiswa mampu memberikan contoh variabel, konstanta, tipe data, dan operator dengan benar. Mahasiswa mampu menentukan tipe data dengan tepat. Dan di sini variabel sudah dijelaskan ya sebenarnya waktu praktikum. Nah, ini saya ulangi lagi aja. Jadi tempat penyimpanan data atau informasi di memori yang nilainya dapat diubah selama pelaksanaan program. Dan kemudian merupakan nama suatu data. Nama inilah yang merupakan ciri pembeda utama suatu data dengan data lainnya. Nah, jadi di sini nantinya variabel A, B, C, dan seterusnya ya. Nanti akan bisa diisi nilainya sesuai dengan yang kita kehendaki. Jadi bisa diubah-ubah nilainya. Kemudian, variabel harus dideklarasikan terlebih dahulu agar tidak terjadi kesalahan pada saat kompilasi. Deklarasi tersebut bernama pengenal atau identifier, yaitu nama yang digunakan sebagai identifikasi baik untuk variabel maupun nama kelas, fungsi, dan metode pada program. Nah, di sini memang harus ada dulu ya variabelnya, baru nanti bisa dilakukan pengolahan data di dalam program. Mau itu Python yang lainnya, itu awalnya variabel harus dideklarasikan terlebih dahulu. Ini ada beberapa aturan di dalam identifier. Yang pertama harus diawali dengan huruf atau abjad. Jadi tidak bisa ya kalau angka dulu. Nah, ini baru kalau misalnya di awal itu huruf abjad, karakter selanjutnya boleh angka atau simbol. Dan tidak boleh memakai tanda baca, takutnya nanti dibaca sebagai operator. Kan ada ya operator yang dengan plus, minus, kemudian tanda pentung itu ya. Kemudian tidak boleh memakai spasi agar nanti bisa terbaca keseluruhan. Yang kelima adalah apabila berupa variabel data itu harus disertai tipe data saat deklarasi. Jadi harus ada tipe data, misal X itu adalah integer, Y itu adalah float atau yang lainnya. Itu harus ada tipe datanya. Kemudian yang keenam adalah nama variabel disarankan menyatakan arti dan tujuannya. Dan yang ketujuh, untuk pemrograman Java maupun Python ini ada aturan case sensitif ya. Jadi teman-teman udah tahu harus memperhatikan besar dan kecil huruf atau abjad. Nah, kemudian ini ada beberapa contoh ya, hubungan antara variabel identifiers. Nah, ini yang legal atau yang memang bisa dipakai itu seperti ini ya. Ada hello world, counter, hot Java. Nah, ini ada simbol nama underscore mahasiswa, PT underscore 1, PT 1. Nah, ini yang boleh digunakan sebagai variabel. Nah, ini yang variabel atau identifiers yang ilegal. Ya, ada angka di belakang, angka di depan. Terus ini ada simbol operator atau tanda baca. Ini dipisah, ada spasinya, dan kemudian ada nama plus, ini ada operator. PT men 1, ini juga memakai operator. Nah, ini keterangannya ya. Jadi kenapa dia dikatakan ilegal, tidak sesuai dengan ketentuan identifier. Kemudian konstanta, jadi konstanta ini adalah tempat penyimpanan di memori yang nilainya tidak dapat diubah selama pelaksanaan program. Contoh nilai Pi itu kan sama ya di semua tempat, yaitu 3,14. Itu tidak bisa diubah-ubah atau nilai, misal kalian langsung menambahkan variabelnya A plus 3. Nah, itu 3-nya adalah suatu konstanta. Nah, ini ada tipe data yang dipakai di Python. Di modul sebenarnya lebih lengkap ya, jadi dijabarkan satu-satu. Nah, ini kita yang paling sering dipakai aja yang ditampilkan. Jadi ada text type, ini ada str atau string. Ini lebih kepada teks ya, atau tulisan alfabet. Kemudian ada numeric types, ini ada int, integer, float untuk bilangan pecahan, dan kompleks, ini campuran ya. Kemudian ada sequence type, urutan, ini ada list, tuple, dan range.
Ini kemarin kita bahas tulis sama tuple, kemudian ada mapping type dictionary, DICT tulisannya. Nah, ini juga sudah pernah dibahas untuk dictionary ya. Kemudian ada set type, ini ada set, frozen set. Mungkin ini kemarin nggak ada. Kemudian boolean type, ini pakainya BOL untuk penulisan tipe datanya. Dan ada binary type, ada byte array, ada memory view. Nah, ini beberapa tipe data yang sering digunakan di Python. Ini ada contoh untuk X, ini sama dengan hello world. Tipe datanya ada string, kemudian X sama dengan 20, ini ada integer, dan X sama dengan 20,5 ada float. X sama dengan 1J, itu pakai kompleks karena campurannya dengan alfabet. Kemudian ini ada X sama dengan apple, banana, cherry. Ini adalah sebuah list. Dan X ini pakainya tuple. Tahu kan bedanya list sama tuple? Kemudian untuk X ini pakai range. Jadi range 6 angka. Kemudian ini pakai dictionary ya. Name, John, age, 36. Dan ini nanti bisa diurutkan. Kalau name-nya John berarti age-nya 36 dan seterusnya. Kemudian kalau set, ini ada X sama dengan apple, banana, cherry. Ya berarti adalah sekumpulan dari buah-buahan. X frozen set, apple, banana, cherry. Nah ini sebenarnya kalau kita jarang ya pakai frozen set. Kemudian ini ada X kemudian true, boleh ya, yang bernilai true dan false. Kemudian ada byte. Nah ini harus ada ini ya, huruf B, kemudian apa yang mau dicek bytes-nya gitu. Terus kemudian ada byte array, ini ada 5 array-nya, mungkin teman-teman masih awam dengan array, nanti akan ada penjelasannya lebih lanjut materi tentang array. Kemudian DX kemudian memory view, bytes 5. Nah, ini saya hanya memberikan contoh yang memang sering dipakai aja sama teman-teman. Nah, ini yang lebih lengkapnya, jadi dia langsung ditambahkan di depan untuk tipe datanya. Nah, ini. Jadi secara detail, ini langsung ditambahkan di depan. Untuk masing-masing tipe datanya sama kayak yang tadi, tapi ini dia langsung menambahkan di sebelum variabel atau angka yang akan kita tampilkan. Jadi kita masuk ke operator dan ekspresi. Jadi ekspresi ini terdiri dari operan dan operator. Operan ini adalah nilai yang dioperasikan dengan operator tertentu. Operan dapat berupa konstanta, nama variabel, nama konstanta, atau suatu fungsi. Jadi ini ya, ini keseluruhan adalah berupa ekspresi. Nah, yang ini operator yang kemarin kita pelajarin di praktikum. Dan ini adalah operan. Jadi di antara operator itu ada operan. Nah, ini operannya ini bisa berupa variabel, bisa berupa konstanta. Jadi tergantung dari yang kita bahas atau kita hitung. Ini ada beberapa operator yang lazim ya, yang sering digunakan. Dia ada operator aritmatika, ya biasa ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, modulus, eksponensial, atau pangkat. Nah, ini di akar. Kemudian ini ada operator penugasan atau assignment. Nah, ini ada sama dengan, plus sama dengan. Ini ada contohnya. Nih. Contohnya banyak ya. Di modul juga saya beri contoh, di sini juga diberikan contoh. Jadi teman-teman pasti udah paham betul. Jadi untuk penugasan ini tergantung dari operator yang dibubuhkan. Ini ada operator perbandingan, ini juga udah ada. Dan ini lebih mudah dipahami untuk yang perbandingan. Operator logika ada and, or, not. Ini ada lebih banyak lagi ya, sebenarnya ada ekspor dan lain sebagainya. Ini beberapa untuk yang logika. Kemudian ada operator identitas atau identity. Ini pakai is dan is not. Kalau nilainya sama ya berarti X adalah Y. Kalau nilainya tidak sama ya berarti X bukan Y.
Kemudian ada operator keanggotaan, ada membership. Ini ada in dan not in. X termasuk di dalam Y, dan X tidak termasuk di dalam Y. Jadi X ini adalah anggotanya Y, dan X di sini bukan anggotanya Y. Nah, ini ada operator bitwise yang mungkin masih agak membingungkan. Jadi kita memang harus tahu ya, nilai bit dari suatu angka itu berapa. Ini contohnya adalah yang X sama dengan 10. Angka bitnya adalah ini 0000, 1010, dan Y sama dengan 4. Nah, 4 ini angka byte-nya adalah ini. Nah, ini untuk operator dari bitwise. Ada and or not. Nah, ini XOR, bitwise right shift. Nah, itu yang ke kanan. Bitwise left shift yang ke kiri. Nah, ini digeser ya. Jadi ini right shift ini digeser ke kanan. Untuk yang left shift ini digeser ke kiri. Nah, ini untuk X dan Y, kan ini X-nya 10, Y-nya 4. Nah, ini karena terdiri dari banyak nol, makanya dia 00 semua. Kalau X or Y ini jadi 1 ya, digabung. Ini yang bitwise not. Jadi karena ini 0, ini jadinya 1-1 semua. Nah, kemudian ini ada bitwise XOR. Nah, ini di sini 14 untuk XOR yang sama ya. Kemudian right shift ini digeser. Untuk X-nya ya, X-nya digeser ke kanan. Jadi 10-nya ini pindah ke sini. 10 ini pindah ke kanan. Nah, kalau yang ini ke kiri, ini digeser ke kiri. 1, 0. Nah, jadi digeser. Nah, kemudian ini secara general ya, ada aritmetika, logika, penugasan ini secara general. Jadi maksudnya nggak cuma untuk Python, kalau yang di atas tadi untuk khusus Python. Nah, ini ada variabel, konstanta, dan ekspresi ya, kaitannya. Kalau variabel ini, di sini variabel, di sini berupa konstanta. Untuk variabelnya di sini contohnya adalah nomor mahasiswa atau NIM biasanya kita sebut. Ini konstantanya adalah 1, 2, 3, 4. Nah, ini kalau variabel 1 dengan variabel 2, nah ini nilai previous, dan ini yang di sini variabel 2-nya adalah nilai car. Car itu current. Kemudian variabel di sini ada luas. Nah, ekspresinya apa? Ada 0,5 dikali P dikali L. Ini kan udah campuran ya ekspresi, karena ada variabel, ada konstanta, ada operator juga. Jadi pakainya ekspresi. Nah, di sini sebenarnya kalau kita langsung gitu bisa saya tanya-tanya, ya mana sih yang variabel? Terus kemudian mana yang konstanta, mana yang tipe data? Nah, ini yang jadi saya jelaskan langsung. Jadi untuk yang kiri yang di bold ini adalah tipe data, kemudian di sini ada variabel. Ini kebetulan nggak ada konstanta, jadi variabel. Jadi yang kiri yang dicetak tebalnya adalah tipe data. Ini secara general ya tipe datanya. Jadi maksudnya saya nggak cuma bahas di Python, karena yang khusus di Python ini di praktikumnya. Oke, dan yang ini yang tidak di bold adalah variabel. Nah, di sini ada contoh struktur algoritma. Ini sebenarnya di awal udah pernah saya ini ya singgung terkait strukturnya. Ada judul algoritma, ada spesifikasi algoritma, ada deklarasi nih. Yang penting tadi mendeklarasikan variabel dulu. Kalau misalnya dibutuhkan ada tipe datanya juga. Nah, jadi biasanya kita pakai kata-kata yang menjadi keyword bahasa pemrograman. Ini masih berupa algoritma, jadi belum ke bahasa pemrogramannya. Ini kita pakai while. Teman-teman mungkin belum sampai, karena if juga belum sampai ya. Jadi ya, ini contoh untuk menggunakan while. Nah, kalau algoritmanya seperti ini, nanti kalau dikonvert ke bahasa pemrograman lain seperti apa? Nah, pasti akan beda-beda dari masing-masing bahasa pemrograman. Contoh ini menggunakan Java. Nah, di sini Java mungkin agak ribet ya kalau Java. Jadi di deklarasinya ini ada scanner data, pakai new scanner system. Kemudian ini tipe datanya ya di depan dia, dan variabelnya yang di belakang. Kalau tadi balik ya, ini yang di
depan untuk variabelnya. Nah, kemudian deskripsi ini dia pakai sistem outprint ln. Nah, ini kalau di Python tinggal print gitu aja. Nah, kalau di sini variabelnya dideklarasikan lagi di sini. N di sini adalah next in, membaca banyaknya data. K sama dengan 1, mulai data pertama. Jumlah sama dengan 0, melihat pada variabel jumlah, dan seterusnya. Nah, ini kalau misalnya di Python, ini K-nya plus sama dengan ya. Jadi bukan K++. Nah, kalau di Java-nya ada K++. Nah, itu. Makanya beda-beda tiap bahasa pemrograman. Kemudian kalau di Visual Basic, Net. Nah, ini di konsolnya. Jadi, ini deklarasinya seperti ini. Kalau ini tadi, bahkan untuk keterangan aja dia beda ya. Kalau Java pakai slash, kemudian bintang. Tapi kalau Visual Basic dia cuma pakai petik. Ini buat keterangannya. Nah, ini dia mendeklarasikan variabel dan juga tipe datanya ini ada kata-kata dim. Jadi nggak langsung X sama dengan integer gitu, enggak. Nah, jadi dia dideklarasikan seperti ini, kemudian deskripsinya ada write one, masukkan jumlah data, nah ini manggil variabelnya, n sama dengan apa, k sama dengan 1, jumlah, dan seterusnya. Nah, ini kebetulan sama untuk operatornya ya, plus sama dengan. Jadi sama, tapi dia ada konsol, write one, bla 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 bla. Dan well, dan seterusnya. Nah, untuk yang Python ini sebenarnya dia lebih simpel ya. Jadi deklarasinya cuma nggak ada tipe datanya gitu. Jadi cuma oh X itu dimulai dari apa sih? 0 nilainya. Dan dimulai dari 0. Kalau K ini dimulai dari 1, jadi kita bisa langsung menjadiin 1. Asal ininya sama ya urutannya. Oh, ini buat X, ini buat N, ini buat K. Sorry. Ini buat Jung. Berarti dia dimulai dari angka 0. Nah, di sini rata-ratanya ini kita pakai 0,0. Maksudnya kalau rata-rata itu kan dia pakainya float ya. Jadi kita langsung tulis aja 0,0. Itu udah menandakan float. Nah, kemudian kita mau masukin data nih. Masukin data pakai variabel n sama dengan, nah ini. Untuk tipe datanya baru dimasukin di sini. int, input, masukkan jumlah data. Ini sebenarnya strukturnya sama ya. Tapi memang karena kita pakai bahasa pemrograman yang berbeda, jadi ya beda gitu di masing-masing bahasa pemrograman. Tapi intinya algoritma atau urutannya itu sama. Nah, kebetulan ini karena ketika saya nggak pakai array, dia susah nggak mau masuk bilangannya. Ini nggak mau apa namanya nggak mau berjajar gitu. Jadi kan ini nanti kita masukin jumlah data, baru kita ngisi kan, masukkan bilangan. Nah, ini karena saya coba nggak pakai array itu ternyata susah, error terus. Jadi ini saya masukin pakai array. Nah, ketika K kurang dari sama dengan N, K kurang dari sama dengan N. K-nya berapa sih tadi? 1 kan. Nah, kalau jumlah datanya misal ada 2, itu berarti bisa kan dihitung rata-ratanya. Tapi ketika K itu sama dengan 1 atau sama dengan 0, itu berarti kan dia tidak bisa dihitung rata-ratanya. Makanya dia K kurang dari sama dengan N baru bisa jalan. Ketika K kurang dari sama dengan N, nah ini maka di sini K plus sama dengan 1. Jadi ditambah ya. Datanya ditambah 1, tambah 1. Kemudian di sini X sama dengan integer, input, masukkan bilangan. Nah, ini adalah X-nya kan. Ini X-nya ditampung ke urutan data. Ini ya, pakai array. Nah, teman-teman mungkin masih awam, nanti kita akan bahas array lebih lanjut. Nah, kemudian udah dapat nilai X-nya berapa aja. Nah, baru di jumlah. Jadi jumlah X-nya itu berapa, 1, X2, X3, dan seterusnya. Kemudian baru rata-ratanya. Jadi jumlah dibagi N. N adalah jumlah data yang dimasukkan. Kemudian kita print. Jadi rata-rata seluruh data ini adalah memakai variabel rata. Nah, ini kita coba ke Python-nya. Kita cek, benar nggak sih? Oke. Nah, ini sama ya untuk strukturnya. Nah, ini kita coba run. Nah, misal saya masukin jumlah datanya itu 3.
Masukkan bilangan. Nah, bilangan pertama pengen 5, bilangan kedua dia 6 gitu ya. Bilangan ketiga 11. Nah, kemudian akan dihitung rata-rata seluruh data. Jadi dari penjumlahannya ini berapa. Nah, ini yang jumlah. Jadi ini dijumlah, kemudian diketahui rata-ratanya. Nah, jadi seperti ini untuk hasil outputnya. Sama kalau misalnya kalian mau pakai Visual Basic Java dan kalau di yang pertemuan kedua ke pertama ya itu kan ada yang pakai Pascal masih ya. Itu kalian coba juga hasilnya akan sama. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini memang perbedaannya saya pakai array ya. Kalau sebelumnya nggak ada array-nya. Karena nggak tahu mungkin ini masih ada yang kurang gitu. Nah, jadi itu untuk penjelasan dari variabel, konstanta, tipe data, dan operator. Jadi silahkan kalau ada yang ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.